Halo, selamat bergabung lagi dalam pembelajaran online bersama saya, Lukas Krisantyo. Pada kesempatan ini kita akan membahas lebih dalam sebuah topik di dalam mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, yaitu tentang Hamming Error Correcting Code. Ya. Nah, saya menggunakan acuan dari buku William Stalling dengan judul yang kurang lebihnya sama, Computer Organization and Architecture, yang kita pakai di edisi ke-10. Di situ teori tentang ini kita dapati di halaman 174 di edisi 10 ya. Kita dapatkan di halaman 174. Di situ diulas latar belakangnya. Jadi kenapa harus ada error correcting dan sebagainya, kita bisa baca sendiri. Nah, kemudian yang tricky adalah bagaimana kita menentukan parity check bitnya. Ya, kita mulai dengan kasus 4 bit. Ya, kasus 4 bit. Ya, untuk kasus 4 bit kita coret-coret di sini ya, 4 bit. Hamming ECC. Kita generate position bitnya dari posisi 1. Ingat ya, kalau posisi bit itu ngitungnya dari 1 ya, dari kanan dan dari 1. Ini yang perlu diingat. Biasanya bingungnya di sini, dari 0 atau dari 1. Nah, dari 1 dari kanan. Oke, tapi saya akan menulisnya ke bawah ya. Posisi ya, saya ini bit posisi. Oke. Kemudian biner. Nah, kita pakai 3 digit biner aja. 00 1 0 1 0 0 1 1, kemudian 1 0 0 1 0 1, kemudian 1 1 0 1 1 1. Nah, seharusnya sudah. Kita lihat seperti yang dikemukakan oleh Hamming, bahwa yang akan menjadi check bit adalah bit yang menghuni posisi di mana ketika dilihat di angka binernya itu hanya memiliki 1 digit biner yang bernilai 1. Oke. Jadi kita bisa lihat di situ 001 berarti kan dia punya 1 aja, bilangan digit yang bernilai 1, maka dia kita assign sebagai C1. Kemudian yang berikutnya ini menjadi C2. Kemudian ini tidak. Ini menjadi digit 1 untuk digit aslinya. Kemudian di sini hanya 1 digit bernilai 1, ini menjadi C4 ya, enggak ada C3 ya. Karena kalau C3 ya ini tadi 2 digit bernilai 1. Ya, itu tidak memenuhi. Ya, menurut teorinya Hamming seperti itu. Oke, berarti yang berikutnya ini adalah digit kedua, digit ketiga, dan digit keempat. Nah, cukup kan? Kita hanya butuh posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, kita lihat bagaimana cara menentukan nilai C1, C2, dan C4 ya. Kita lihat polanya. C1 itu adalah yang mana ketika digit bernilai 1 itu posisinya di mana gitu ya. Jadi menyesuaikan posisi digit biner 1. Ya. Kalau C1 dia posisinya di sini. Nah, maka kita cari yang lain ya, yang lain di mana memuat digit biner yang di posisi yang sama, yaitu di sini dan di sini dan di sini ya. Oke, saya ulang lagi biar tidak bingung. Saya kasih warna yang berbeda. Kalau yang dipakai untuk C, saya kasih warna ini ya. Kemudian yang dipakai untuk nanti mendapatkan nilai C1-nya adalah yang di sini, dan di sini. Oke, demikian pula untuk C2. C2 acuannya adalah dia posisinya di situ ya.
Otomatis nanti yang kita hitung ya adalah yang di sini ya, sini dan di sini ya. Posisi digit biner satunya di posisi yang sama. Oke, sedangkan yang C4 ya, kita perhatikan C4 di sini kita pakai yang di otomatis di sini dan di sini. Oke. Ya, kita ulang lagi. C1 tadi apa? D1 XOR. Ya, kenapa XOR? Anda bisa baca lagi di buku teorinya. Kemudian di XOR-kan dengan D2, di XOR-kan dengan D4. Lihat yang berwarna kuning itu ya. Otomatis nanti yang untuk C2 juga seperti itu. Kita lihat yang di posisi yang sama, yaitu D1 XOR D3 XOR D4. Dan C4-nya otomatis adalah D2 XOR D3 XOR D4. Nah, seperti itu saja. Terus nanti kita bandingkan aja. Nanti dibandingkan yang write bagaimana, dicari parity check bitnya, kemudian yang read bagaimana, nanti kemudian disusun sesuai yang disusun dari kanan juga, C1, C2 dan C4. Sorry, ini saya letakkan di sini ya. Ini saya dekatkan aja biar nah nanti kita lihat di situ, kemudian kita XOR-kan juga. Nanti di sini kita dapatkan nilai desimal sebagai posisi ya, bit posisi. Nah, yang dicari. Oke, langsung contohnya ya, biar tidak usah bertele-tele. Kita langsung lihat contohnya. Saya garis dulu. Nah, oke. Misalnya write ya, ketika dituliskan sebuah data dengan ukuran 4 bit itu seperti ini, 0101. Kemudian ketika di read ternyata menjadi 0001 ya. Kita hitung C1, C2, C4 untuk write ya. Ingat, ini yang dihitung adalah, saya pakai yang warna apa ya, D1 ya, D2, D3, D4. C1 ya didapatkan dari XOR-nya D1 XOR D2 XOR D4 yang berarti 1. C2 D1 XOR D3 XOR D4 yang berarti 0. Dan C4-nya D2 D3 dan D4. Jadi akan bernilai 1. Nah, kemudian yang untuk read kita hitung C1. C1-nya 1 XOR D2-nya berapa? 0 XOR D4. 0 ya, 1 juga. C2 D1 XOR D3 0 XOR D4 1 juga. C4 D2 3 4 ya 0 semua ya. 2 3 4 0. Oke. Kemudian kita jajarkan dari kanan seperti ini, C4 untuk write dan untuk read 1 0 1 1 1 0. Nah, kita kemudian XOR-kan 1 dan 1 0, 0 dan 1 1, 1 dan 0 1. Nah, ini kalau di desimalkan ya 0 tambah 2 tambah 4 ya 6
desimal. Bit posisi 6. Bit posisi 6. Nah, 110 atau D3 ya. Ketahuan D3 yang perlu diubah nilainya. Mudah? Nah, itu juga berlaku untuk yang yang untuk 8 bit dan yang untuk berlaku ke 16 bit dan seterusnya, sama saja. Sekarang kita coba yang untuk 16 bit ya, bagaimana nih caranya nih. Oke, tentunya kita membutuhkan perkiraannya ya 5 bit ya. 5 bit. Jadi kita coba 16 bit Hamming ECC, error correcting code untuk 16 bit ya. Oke, bit posisi ya. Kemudian ini binernya, angka binernya. Oke, terus ini data atau cek bitnya. Oke, dari 1, 2, 3, 4 dan sampai berapa nanti kita lihat. Dimulai dari 00001 ya. Terus berikutnya ya. Kemudian ya 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Seperti ini 21. Kita coba ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke. Nah, kita pastikan mana yang C, mana yang D ya. Yang ini pasti C1. Ini juga pasti C2, ini tidak. Berikutnya C4, itu tidak terus-terus. Ya, ini C8. Mana lagi di sini ya. C16. Sisanya data biasa. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16 ya kan? 16 bit ya. 1 sampai 16, enggak dari 0 ya. 1 sampai 16. Nah, terus apakah nilai C1, C2 itu sama dengan yang punyanya 8 bit? Pasti beda ya. Pasti beda. Kenapa ya? Ini kan polanya beda lagi. Nah, kita buktikan aja. Ya. Untuk yang bisa menghuni lagi. Yang bisa menjadi C1, kita kasih warna ini ya. Ya, ada berapa nih? Kita lihat yang berwarna apa nih namanya? Ini aja. Ini bisa, pokoknya yang digit binernya satu posisi dengan dia itu kita pakai. Nah, mudah ya. Selang-seling aja kalau yang itu. Oke. Nah, dan dipastikan itu bukan miliknya C ya, sudah pasti ya, karena C nggak mungkin menghuni posisi digit biner yang sama ya. C yang berbeda nggak mungkin menghuni
digit biner, posisi digit biner yang sama. Nah, berikutnya yang C2. C2 kita pakai warna ini, ya otomatis ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ya itu. Oke, itu C2. Oke, terus kemudian C4, posisi C4 di situ kita pakai warna biru ini. C4 otomatis dia ikut ya. Ini ikut. Ada lagi ini, ya. Itu C4. Kemudian C8 pakai warna ini. Otomatis yang di sini pasti ikut semua. Ya, ikut semua, ada sampai di bawah nggak ada lagi. Kemudian terakhir C16. Otomatis yang ikut ya ini, yang posisi digit satunya ada di situ. Ya, kita rekap. Oke, untuk C1 sama dengan mana tadi ya? D1 XOR D2 XOR D4 XOR D5 XOR banyak nih, D7 XOR D9 XOR D11 XOR D12. Mepet nih saya, kurang ke kiri ya. D12 XOR D14 masih mepet lagi ya. Sedikit lagi, satu lagi D16. Nah, banyak sekali. C2 kita lihat yang warna kuning, D1 XOR D3 XOR D4 XOR D6 XOR D7 XOR D10 XOR D11 XOR mana lagi, D13 XOR D14. Nah, dah. Kemudian C berapa? 4. C4 ya, kita ada D2 XOR D3 XOR D4 XOR mana lagi, D8 XOR D9 XOR D10 XOR D11. Masih? Oh ya, masih. XOR D15 XOR D16. Nah, C8 mestinya lebih sedikit ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11. Dan yang terakhir C16 12 sampai 16. D12 D13 D14 D15 D16. Oke. Nah, itu polanya, itu cara menentukannya. Tidak sulit ya, cuman banyak. Jadi silahkan coret-coret kertasnya. Oke, untuk latihan tidak jauh beda dengan yang 4 bit tadi. Yang penting ketika Anda sudah mendapatkan C1, C2, C4 dan seterusnya, terus disusun seperti yang di sini ya. Disusun menjadi yang seperti di sini, kemudian di XOR-kan, nanti akan mendapatkan nilai posisi, bit posisi dalam biner ya, nanti diterjemahkan ke
desimal ya. Kemudian dari situ kelihatan mana yang harus dibalik dari 0 ke 1 atau 1 ke 0. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Sekiranya ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di bawah, ya, di bagian pertanyaan di bawah, diskusi di bawah, atau di learning management system yang kita pakai di Moodle atau di Ikhlas. Silahkan kontak, berikan pertanyaan, saya akan usahakan untuk menjawabnya. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sampai bertemu di pembelajaran yang lain.